Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar dengan tema siklus air. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua memerlukan air. Tanpa air, kita semua tidak dapat hidup. Apa saja kegunaan air? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar yang sedang mencuci pakaian, ada gambar orang yang sedang minum, ada gambar orang yang sedang menyiram tanaman, dan ada gambar orang yang sedang mencuci piring. Berarti kegunaan air yaitu untuk mencuci pakaian, untuk minum, untuk menyiram tanaman, untuk mencuci piring. Dan masih banyak lagi kegunaan air. Apakah air di bumi akan habis? Tentu tidak. Mengapa? Karena air di bumi akan mengalami perputaran yang disebut dengan siklus air atau daur air. Apakah yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar siklus air. Pada gambar ini akan terjadi 4 proses. Yang pertama, proses evaporasi. Yang kedua, proses transpirasi. Yang ketiga, proses kondensasi. Dan yang terakhir adalah proses presipitasi. Proses evaporasi yaitu air yang ada di laut, di sungai, dan di danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan ini dinamakan proses evaporasi. Kemudian proses transpirasi, yaitu tumbuhan yang mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan ini dinamakan proses transpirasi. Kemudian proses kondensasi, yaitu uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Lalu, kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik air. Proses tersebut dinamakan proses kondensasi. Proses yang terakhir yaitu proses presipitasi. Pada proses ini, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air yang di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Tetapi, ada beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan
bahwa seseorang sedang menebang pohon secara sembarangan. Dengan kegiatan ini akan mempersulit air hujan untuk menyerap ke dalam tanah. Kemudian, asap kendaraan bermotor. Pada kegiatan ini akan mengakibatkan proses evaporasi menjadi terganggu karena asap menutupi sinar matahari. Yang terakhir, yaitu kegiatan pengaspalan jalan. Pada kegiatan ini akan mengakibatkan peresapan air ke dalam tanah menjadi terhambat. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan siklus air ini? Yang kita lakukan adalah dengan menghemat air. Misalnya, menyiram tanaman menggunakan air bekas mencuci pakaian. Kedua, menutup keran setelah digunakan. Dan yang ketiga, menampung air hujan untuk digunakan mencuci motor. Demikian untuk pembelajaran tema siklus air pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.